Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Nawawi, mahasiswa Polbangtan Medan, jurusan Penyuluhan Perkebunan Presisi. Mata kuliah Pemetaan Potensi dan Masalah Pedesaan, Pembelajaran Teknik Partisipasi. Yang saya gunakan metode ZUP dan SWOT. Oke, di sini saya menjadi simulasi menjadi fasilitator di desa yang saya datangi. Oke, kelanjutannya kita lanjut ke videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bapak-bapak semuanya, izin bapak kepala desa. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Nawawi. Saya dari mahasiswa Polbangtan Medan. Saya di sini sebagai fasilitator, yaitu memecahkan suatu permasalahan yang ada di daerah bapak-bapak sekalian. Dan saya menggunakan dua metode, yaitu SWOT dan ZUP. SWOT ini adalah menganalisis permasalahan, potensi, hambatan, peluang, dan ancaman yang ada di kampung bapak sendiri. Dan ZUP adalah suatu proyek perencanaan yang kita laksanakan nanti ke depan. Oke, yang pertama SWOT. Stres, kita masuk kekuatan atau potensi yang ada di daerah bapak-bapak sekalian. Apa sih potensi yang ada di daerah bapak-bapak sekalian? Izin Pak, apa potensi yang ada di desa bapak? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebagai kades di sini sudah merangkum beberapa potensi di desa kita. Yang pertama itu Pak, memiliki lapangan pekerjaan yang luas. Lapangan pekerjaan yang luas Pak. Yang kedua itu desa kita ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam. Ya, Pak, SDA yang melimpah. Sumber daya alam. Yang ketiga itu Pak, letak wilayah desa kita ini sangat strategis Pak. Oke, di sini saya melihat ada 3 potensi yang ada di kampung ini. Yang pertama itu saya lihat adalah memiliki lapangan pekerjaan yang luas. Yang kedua adalah sumber daya alam. Ini sumber daya alam atau sumber daya manusia, Pak? Sumber daya alam Pak. Oh, sumber daya alam. Oke. Yang ketiga adalah letak wilayah yang strategis. Baru kita mau masuk ke weakness-nya, Pak. Apa sih hambatan yang ada di kampung ini? Yang pertama, Pak, Jadi Pak, kelemahan yang ada di kampung ini Pak, yang pertama banyaknya tindak kriminal Pak. banyaknya tidak kriminal. Baru, Pak? Lalu selanjutnya Pak, kurangnya alat transportasi di kampung ini Pak. Kurangnya alat transportasi. Lalu, Pak? Lalu yang ketiga yaitu belum maksimalnya sumber daya manusia. Belum maksimalnya SDM ya, Pak? Iya Pak. Mungkin hanya itu Pak kelemahan yang ada di desa ini Pak. Oke, Pak. Sekarang kita ke peluang open-minded. Apa sih peluang yang ada di kampung ini, bapak-bapak semuanya? Agar bisa lebih maju lagi kampung ini ke depan. Yang pertama itu Pak, ada
adalah sektor perdagangan yang luas. Perdagangan yang luas. Lalu Pak, Yang kedua, sektor pendidikan yang bagus, Pak. Cukup dua itu saja, Pak. Sektor pendidikan yang luas, yang bagus. oh, di sini peluangnya adalah perdagangan yang luas dan sektor pendidikan yang bagus. Berarti daerah Bapak ini banyak pengusaha-pengusaha kecil UMKM ya Pak? Pak. Baru kita masuk di briefnya Pak. Apa sih ancaman yang ada di kampung ini sehingga tidak bisa maju? Ya, Pak, yang pertama itu Pak, persaingan pasar dengan kota-kota besar, Pak. Persaingan pasar. Ya, Pak. Lalu Pak? Sudah itu aja, Pak. Oke. Di sini saya melihat ancamannya adalah persaingan pasar kota-kota besar. Jadi di sini saya lihat banyak pengusaha-pengusaha kecil yang tidak bisa memanfaatkan teknologinya seperti handphone. Jadi di sini saya sudah bisa fokus pada permasalahan kita. Fokus permasalahan kita itu adalah yang pertama, masih banyaknya yang belum memanfaatkan teknologi informasi. Di sini masyarakat ini belum memanfaatkan teknologi informasi, sepertinya handphone. Masyarakat ini belum bisa memanfaatkan handphone, kegunaan handphone ini apa. Dan yang kedua, saya melihat di sini antara persaingan atau kalah saing dengan kota-kota besar. Kenapa kalah saing? Karena tidak bisa memanfaatkan informasi teknologinya. Jadi masalahnya itu hanya ada dua, yaitu masih banyaknya yang belum memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua adalah masih kalah saing dengan kota-kota besar, karena kita tidak bisa memanfaatkan teknologi yang kita ada saat ini. Saya akan memberikan solusi atau solusi lah agar bisa memecahkan masalah ini. Bapak-bapak semuanya pasti mempunyai handphone kan? Handphone ini gunanya adalah manfaatkan untuk usaha bapak. Contohnya, tolong buka HP-nya, bapak-bapak semuanya, dan download aplikasi Facebook. Sudah kita masuk aplikasi Facebook bapak-bapak semuanya, baru kita ke marketplace. Baru kita ke
ke items. Apa items yang ingin kita jual? Price, title, yaitu jenis yang ingin kita jual. Contohnya adalah yang jam bapak ini. Jam, kita buat detailnya adalah jam tangan, price, berapa harganya? Harganya kita buat misalnya 100.000. Dia ini termasuk kategori apa? Kondisi masuk kategori kondisi yang new, baru. Deskripsi, di deskripsi inilah kita mencantumkan misalnya harganya, jenisnya, mereknya, agar supaya menarik pelanggan ini membeli produk jam tangan ini. Contohnya jam tangan ini jam tangan yang keren dan bagus. Deskripsinya ada jam tangan yang keren dan bagus. Kenapa kita buat deskripsinya? Agar menarik orang, agar supaya ingin membeli produk kita. Kedua, kita upload fotonya. Kamera, sudah kita foto. Nah, di foto jamnya, baru kita dong. Next, di sini sudah tercantum dengan gambar jamnya, jenisnya apa, jam tangan, harganya, kategorinya, dan kondisinya. Kenapa kita harus melakukan ini? Karena biar supaya daerah-daerah wilayah luar mengetahui bahwasanya kita memiliki usaha, yaitu produk misalnya jam tangan. Sudah mengerti bapak-bapak sekalian ya? Kita harus memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini. Contohnya handphone ini. Banyak manfaatnya handphone ini untuk kebaikan kita. Untuk misalnya seperti bapak yang UMKM saat ini. Oke, baru kita masuk ke Zoom. Zoom ini adalah tujuan proyek kita. Apa sih tujuan proyek kita lakukan tadi? Oke, setelah kita mengetahui rumus permasalahannya, kita analisis permasalahannya. Nah, kita tadi sudah melakukan masalahnya dan kita analisis permasalahannya. Oke, analisis permasalahannya adalah yang pertama itu kurang pahamnya masyarakat tentang teknologi. Yang kedua adalah kita belum mempunyai brand. Itu yang kedua. Kita hanya UMKM biasa, penjualan biasa, UMKM kecil-kecilan, usaha kecil-kecilan. Belum adanya brand. Tujuan yang kita melakukan proyek tadi yaitu tujuannya meningkatkan jangkauan pasar. Yang pertama,
Baru yang kedua adalah manfaat teknologi bisa dioptimalkan. Manfaat teknologi hanya dua tujuannya, meningkatkan jangkauan pasar dan dua manfaatkan teknologi. Manfaat teknologi dioptimalkan, bisa dioptimalkan. Baru tujuan alternatifnya adalah untuk bisa menyaingi perusahaan-perusahaan besar. Itu yang pertama. Untuk bisa menyaingi perusahaan-perusahaan besar. Itulah tujuan alternatifnya kita. Dan yang kedua adalah agar masyarakat lain mengetahui tentang adanya UMKM di sini. Memberikan informasi. Baru perannya di sini adalah sebagai bapak adalah UMKM, masyarakat UMKM. Di sini kita harus saling membantu. Bapak sebagai masyarakat UMKM-nya, dan kedua, saya adalah sebagai fasilitatornya, mahasiswa. Jadi yang berperan ini hanya kita dua orang, masyarakat UMKM yang di bawah sekalian, dan mahasiswa adalah saya sendiri sebagai fasilitatornya. Oke, apakah ada yang kurang jelas kepada yang saya jelaskan ini, Bapak sekalian? Semua sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Mungkin hanya inilah yang bisa saya berikan solusi agar memajukan kampung Bapak sekalian ini. Sebelumnya terima kasih telah memberikan saya waktu kepada Bapak-bapak sekalian yang mau hadir untuk menyelesaikan masalah kampung kita sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.